Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jeep, berjumpa kembali dengan saya untuk melanjutkan materi tentang penanganan krustase. Pada materi sebelumnya kita telah membahas tentang penanganan udang. Kali ini kita akan membahas tentang penanganan kepiting, lobster, serta sanitasi dan hygiene. Pada umumnya, jenis kepiting dijual dalam bentuk daging kaleng dan hidup. Proses panen harus dilakukan dengan cepat dan hati-hati agar menghindari stres yang berlebihan. Tahap pertama penanganannya adalah pengikatan kepiting, lalu disortir sesuai dengan bobot dan ukurannya. Setelah itu, susun dalam keranjang sebanyak 3-5 lapis. Sebelum pengiriman, setiap 12 jam sekali dicelup ke dalam air asin selama beberapa menit untuk menghindari dehidrasi. Jika ada yang lemah sekali atau mati, segera dipisahkan untuk menghindari kepiting lainnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam sortasi adalah ukuran, cacat fisik, kematian, jenis kelamin, sedang bertelur atau tidak. Setelah mengetahui penanganan kepiting hidup, selanjutnya kita akan bahas mengenai mutu lobster. Lobster bermutu jika warnanya cemerlang, ekor kuat membungkuk ke bawah, ekor jika ditarik akan kembali pada posisi semula, daging padat dan tegang. Lobster busuk jika memiliki warna daging gelap akibat pendarahan dalam jaringan dan kerusakan yang sukar terlihat secara visual. Nah, sekarang Sobat Jeep sudah mengetahui penanganan krustase. Selanjutnya, faktor lain yang tidak kalah penting adalah sanitasi dan hygiene, baik itu ruangan, peralatan, maupun pekerja. Sanitasi ruangan harus selalu terjaga karena dapat menyebabkan kontaminasi. Tahapan-tahapannya adalah siram lantai dengan deterjen, sikat hingga bersih, bilas dengan air yang mengandung kaporit 0,3%, lalu bilas kembali dengan air dingin. Berikutnya, sanitasi peralatan dengan tahapan yaitu bilas peralatan dengan air dingin. Berikutnya yang mengandung deterjen, kemudian sikat hingga bersih, lalu bilas dengan air yang mengandung kaporit, setelah itu bilas kembali dengan air dingin. Biasanya untuk peralatan tertentu direndam dengan menggunakan alkohol dengan konsentrasi 70-90%. Setiap 30 menit, peralatan tertentu biasanya direndam dengan menggunakan air hangat. Selanjutnya, para pekerja harus mematuhi beberapa persyaratan, yaitu: pertama, jika pekerja masuk ke dalam ruang pengolah, maka harus menggunakan pakaian kerja, penutup kepala, memakai masker, dan sepatu kerja tahan air. Setelah itu, cuci tangan dengan menggunakan air yang mengandung deterjen dan bilas dengan air dingin. Terakhir, pekerja harus menggunakan sarung tangan yang bersih dan higienis. Setelah menyimak materi tentang penanganan krustase, Sobat Jeep dapat menyimpulkan bahwa pertama, mutu produk udang dapat dipertahankan dengan memperhatikan tahapan penanganan dan standar nasional Indonesia. Kedua, penanganan krustase dapat mempertahankan mutu dengan menerapkan sanitasi dan hygiene. Demikian informasi tentang penanganan krustase. Jika Sobat Jeep tertarik dengan konten kami, silahkan simak video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jeep.